Dua Aurora kembali bersatu. Sore hari ini kita sudah berada di satu bilangan di kawasan Jakarta Timur. Penasaran sahabat? Coba kita ikutin ke dalam, kita bakal ketemu sama siapa. Oke, sebentar. Sebelum kita ke dalam, sebelum ketemu, clue-nya adalah ini sengaja aku pakai ala-ala begini karena yang mau kita ketemuin ini clue-nya dia itu rambutnya, penampilannya dari zaman Avi dulu sampai sekarang, bener-bener sampai sekarang nggak berubah. Makanya gue pakai beginian karena ini rockstar yang mau kita ketemuin ini. Siapakah dia? Kayaknya udah pada tahu nih kalau gue bilang rambutnya nggak berubah nih. Yuk segera kita ke dalam ya. Disindo Bojes Rockstar yang sesungguhnya nih udah ketemu nih kita nih. Sama. Iya, kita prepare banget buat hari ini. Pakai tinggal lu yang belum. Oh iya. Tinggal Mas Mel yang belum. Mas Mel cocoknya nih belakang sini, depan sama sini. Gambarnya semuanya aja udah serem jadi. Sahabat, ini dia selama ini kalau kalian ngomong Bojes kak, Bojes. Nggak perlu lama-lama, kita hadirkan The Disindo Bojes, the one and only. Akhirnya masuk YouTube untuk buat sama. Yes, Finally. Ini tempatnya seru banget, Ya. luar biasa. Baru datang kita udah ngerasain vibe-nya menyenangkan. Gak sabar pengen perform. Ini baru buka banget loh, baru buka banget. Iya, baru buka. Nah, Yes, kita ajakin room tour dong, pengen lihat. Oke, ini tempatnya. Jadi ini ke belakang. Di situ ada ruang musik. Jadi ini buat main-main musik sini Mas Diki. Sahabat, lihat sahabat, ada ini. Oh, sorry. Sorry. ini harus satu-satu apa enggak? ini ada namanya. Sorry. Oh iya. Jadi kenapa ini selalu aku bawa terus kalau di setiap tempat usahaku, jadi supaya orang remind lagi bahwa Avi itu never dies gitu. Terutama ini waktu itu dapat special edition dari Gaul kan, ya kayaknya semua angkatan dapat deh. Waktu Mas Mel juga dapat, Mas Diki dapat, terus ya ini pas angkatanku nih dia dapat super poster gitu yang isinya 12 akademia. Wow. Terus Jess, Ya. kalau kayak gini lo kayak inget kayak ini tuh kayak lo start dari sini atau gimana gitu sebelumnya kalau ngeliatin itu? Iya, ini ibaratkan kayak keluarga kita ya, namanya foto keluarga kan harus kita selalu pajang terus dimanapun gitu. Ya keluargaku ya nggak cuman ini ya, ada Mas Mel, ada Mas Diki, semua Avi seniorku semua. Jadi termasuk sama yang di bawah juga ada Takeda, ada kemarin ada siapa? 2013. Asabil 2013 gitu. Pokoknya bener we are family ya pokoknya. Iya. Luar biasa tuh sahabat tuh denger tuh. Iya. Kita semuanya family, nggak ada Family. beda 1, 2, 3 nggak ada. Nggak ada. Semuanya keluarga Ayo besar. kita lihat lagi. Nah, jadi ini tempatku ini karena memang nggak terlalu besar ya, luas bangunannya itu cuma 300 meter. Cuma 300. Iya enggak, maksudnya digabung sama yang depan, Mas. Digabung. Jadi seperti layaknya coffee shop pada biasanya, selalu udah pasti ada tempat untuk customer untuk duduk-duduk. Nah ini yang di depan sini nih khusus untuk memang teman-teman yang biasanya yang jamming nih pada duduk di depan sini biasanya. Itu customer yang sering jamming. Nah ini semua panggung Wajib. kecil. Karena yang punya wajib. penyanyi jadi wajib nih harus ada beginian, Wajib. kan? Jadi kan sekarang udah nggak terlalu ini ya Mas ya, nggak terlalu banyak manggung gitu. Istilah kasarnya nggak kayak tahun-tahun kita dulu lah gitu. Udah nggak sepadat dulu. Jadi gimana caranya supaya hobi itu tetap terus tersalurkan kan, dan musik kan memang udah jadi jiwa kita masing-masing kan gitu. Maksudnya jadi ini salah satu komponen yang wajib, di mana kalau misalkan aku punya satu usaha gitu. Nah kebetulan dari tahun 2017 sampai sekarang itu aku sudah 2 kali pindah tempat. Jadi dulu 2017 sampai di tahun 2000 berapa COVID itu? 2020. 19, 20. Iya, 2020. Awal COVID.
Itu aku masih tempatnya di depan Mas. Ini kan di Jalan Cipinang Muara. Tadinya di jalanan depan, di Jalan Kolonel Sugiono. Terus pas masa Covid pindah ke sampingnya. Itu kerjasama ada sama mantan partnerku dulu. Nah di sini pun juga sama, tetap kerjasama juga sama, cuman di sini aku lebih ngangkat nama Nanoi Coffee-nya gitu. Jadi Nanoi Coffee X Rockstar. Tapi yang nama yang lu bawa yang Rockstar-nya itu. Betul sekali. Nah makanya ketika masukin ruangan yang serba hitam semua ini, di sini ada logonya Rockstar itu. Ya ini menandakan bahwa ya ini nih kingdomnya. Tempat Rockstar berkumpul, kita nggak cocok berarti. Lo enggak lah, cocok. Kalau gue aja kaget tadi Mas Diki. Dangdut Star. Nah, paling ruangannya hanya sekitar segini aja sih Mas luas ruangannya. Tapi ini menyenangkan sih. Iya, ini tuh kayak bisa meluapkan segala macam rasa di stage ini. Kalau yang kangen pengen perform, kangen semuanya pengen jamming bareng bisa. Iya, memang konsepnya jam session Mas di sini Mas. Jadi yang ruangan belakang itu toilet ya, standar lah toilet. Nah kalau ini biasanya untuk tempat tinggal karyawan, terus bisa buat sholat juga di sini, jadi sholat juga. Nah intinya sih cuman itu aja sih di sini udah nggak ada. Nah ini biasanya anak-anak band juga pada duduk-duduk di sini. Kalau misalkan mereka datang terus bawa alat biasanya nih. Ini ruang tunggunya ini belum jadi 100% sih Mas, maksudnya kita masih terus nyari gimana ya enaknya di belakang sini dibuat vibe-nya kayak gimana ya. Rencananya ke depannya ini akan jadi ruangan kayak private gitu. Jadi nanti di sini agak sedikit ada iya benar. Iya kayak backstage gitu lah ya. Iya, model backstage gitu deh. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol depan aja ya Mas. Boleh. Ke depan guys. Udah siap mau ngerok? Kasih ya. Langsung ketawa, bingung, langsung deg-degan. Tadi soalnya udah ngobrol guys sebenarnya. Udah ngobrol. Jadi ya seru-seruan aja. Ini nih kan yang tadi udah aku bilang di awal tadi, yang mau kita interview ini gimana deh? Rambutnya tuh nggak berubah. Rambutnya nggak, warnanya aja berubah. Warnanya berubah. Tapi rambutnya nggak berubah, stylenya nggak berubah, personalitinya nggak berubah. Mohon maaf, ada yang nggak berubah juga. Berat badan. Apalagi diimpit sama kita berdua yang udah pada overweight. Jadi ini aku juga insecure. Lu Jas, rambut nggak berubah. Badan masih segini-segini aja. Muka juga katanya kalau di komen itu gila. Banyak yang komen ya, gila Bojes nggak berubah sama sekali. Nah memang nggak berubah. Nah sebenarnya itu dia sahabat, jadi dari itu semua, dari style dia yang tetap kayak gini, personality tetap kayak gini, ini yang bikin dia jadi sangat benar-benar punya berkarakter. Jadi kalau banyak yang ngomong selalu kayak Bojes, karena lu kuat banget ya. Tapi gue mau tanya sama lu, dengan anggapan yang kayak gitu, sadarkah lu bahwa lu memiliki itu gitu lo? Lu sadar nggak sebenarnya gitu lo? Enggak, kalau dibilang sadar dulu enggak lah. Ini kita bicara dulu ya, awal pertama kali, enggak banget. Jadi dulu umur 19 tahun Mas, masuk AVI itu 19 tahun, aku 19 tahun, masuk di AVI, ya stylenya anak 19 tahun aja pada umumnya gitu, yang lebih ke apa adanya gitu, selengeannya gimana sih 19, jadi aku nggak ngerasa sama sekali punya karakter bahkan gitu, jalanin serius dia just being himself aja, udah apa adanya aja, udah kayak gini, ya udah gue kayak begini. Even itu waktu dulu maksudnya di depan kamera pun juga
ya cuek aja udah gitu. Iya. Jadi Tapi nggak ngerasa banget sih. Ini strategi lu apa memang jadi gini, apa alasan lu tetap nih stylenya kayak gini terus? Yes. Jadi menyesuaikan bentuk muka yang jelas sih. Soalnya kalau stylenya mau di gimana nggak cocok deh. Oh, iya. Tapi lu sempet berubah style nggak? Sempet dipendekin pernah rambut. Aduh nggak banget mas ini. Gua nggak kebayang deh. Ini Lu ada fotonya gimana? jidatku tuh jenong. Waktu kemarin Mbak Lasmi abis posting di IG ku, Mbak Lasmi abis ngeposting waktu ada Mas Diki juga. Yang mana? Kalau nggak salah kita syuting iklan waktu itu. Oh iya, iklan Itu aku rambut 2013 ya? Bukan. Iklan produk. Iklan produk ada aku, Dewa, Mbak Lasmi, Mas Diki. Ada kok Mbak Lasmi baru aja semalam. Terus aku repost. Rambutku pendek banget. Bener-bener pendek dan itu aku sih nggak cocok sih ya. Maksudnya rambut pendek tuh nggak cocok gitu. Emang harus gondrong nutupin jidat karena jidatku jenong kan. Jadi kalau udah kebiasa dari kecil berponi gitu, jadi kalau mau stylenya diapa-apain aneh aja gitu. Udah terbiasa begini gitu. Oke. Jadi karena tuh terjawab ya. Jadi Bojas style masih kayak gini karena memang dari fisik ya. Iya diapa-apain nggak cocok kayaknya. Udah gini aja lah, udah paling maksimal. Kasihan banget. Jisindo Gitu. Baujeste. Iya betul sekali. Jisindo Beogeste. Ini kalian tanpa skrip ya? Iya ini tanpa skrip. Ya. Maksudnya, jadi kalau udah terlalu rockstar begini nih, gue suka bingung nih nanya ya. Kan beda genre Perasaan kan? waktu kemarin sama Juna nyantai-nyantai aja. Cepet tak. Juna itu secara genrenya tuh sama, aliran mellow. Aliran melo iya. Dia Melo boy. Jadi sama nih, sefrekuensi. Kalau Nah, rockstar kalau gini kita nih kayak gue bingung. gimana ya gitu. Enggak, sebenarnya kita lebih nyantai sih, Jess, kayak pengen ngobrol kayak gimana sih akhirnya sebenarnya kalau kita boleh mundur sedikit ke belakang. Jadi kita flashback Iya, kalau flashback kita dulu flashback, zaman akhirnya Alfi. gimana Aduh. caranya akhirnya lo bisa nyemplung ke Kangen si ajang pencarian bakat ini. Memang lukah yang ingin mendaftarkan diri lu secara langsung untuk join this, apa lo ada di support sama orang untuk ayo just ikut gitu, apa emang lo yang Enggak, pengen? jadi dulu awalnya kepengennya mungkin kayak ada nggak sih anak-anak AFI yang maksudnya keluarga kita gitu yang tadinya sebetulnya nggak mau ikut AFI. Ada pasti cerita-cerita gitu nggak? Yang ikut audisi Iya, dipaksa, disuruh sama orang tuanya, kayak gitu. Kalau aku dulu niatnya justru malah waktu awal di Idol. Oke. Waktu awal. Oke. Itu kan waktu AFI 2005 itu berbarengan dengan Idol 2. Idol 2. Oh iya, betul. Iya, Mike, Benar, almarhum, Judika, Firman. Aku pertama kali audisi waktu itu di Semarang. Idol 2 itu. Terus dengan harapan di Semarang banyak kenalan nih gitu istilahnya. Kenal banyak teman-teman musisi, enak audisinya di sana. Udah. Audisi di sana dari Jakarta ke Semarang, terbang ke Semarang, akhirnya audisi nggak masuk. Terus akhirnya aku ke Jakarta, ke Bandung, ikutan audisi Idol juga, nggak masuk. Udah, habis itu nggak lama almarhum mama tuh ternyata diam-diam dia sudah daftarin aku di AFI. Waktu itu lewat majalah apa ya waktu itu yang ada formulirnya? Gaul. Bukan Gaul, Aneka. Dari Aneka. Oke. Dari majalah Aneka udah ditaruh kayak gitu, terus akhirnya udah almarhum mama bilang, "Nah, kamu ikutan AFI ya," gitu. "Mama udah daftarin loh, ini nanti besok ke La Piazza," gitu. Terus nggak mau, udah yang nggak mau, aku nggak mau AFI, maunya Idol aja. Nggak maunya kenapa? Karena ya itu hal yang aku takutin. Aku kan paling parah di koreo ya. Iya, karena aku sudah tahu akan ada tarian-tarian itu. Aku udah nggak mau, udah down duluan gitu mendengar nama AFI. Cuman nggak tahu namanya doa orang tua ya. Terus abis itu kitanya juga jalaninya juga nyantai banget. Aku nggak yang terlalu berharap banget pada waktu itu. Ya udah ikutan audisi gitu. Terus masuk terus akhirnya sampai di 12 besar. Gitu.
Iya sih, karena gini, pada saat kita ngomongin AVI gitu ya, kita ngelihat dari AVI 1, 2, 3, abis itu 2005, karakternya Bojes ini yang paling istilahnya ya, nyeleneh paling menyimpang sendiri dari semua akademia loh. Kayak soalnya gini, udah jelas dia jago banget nari. Jago banget Tahu sendiri kan kemarin pas di reuni kenapa aku dipanggil Mas Ari ke depan. Bukan untuk bantuin nyanyi, lebih jadi penari latarnya. Saking jagonya tuh. Karena kan lu 2005 kan pastinya udah nonton kan AVI yang 1, 2, 3 kan. Paketnya kan lu harus sepaket, lu masuk AVI harus koreo, harus acting, harus drama, nangis-nangis gitu kan. Sementara itu kayaknya nggak lu banget ya. Mas Diki, tapi setelah pas masuk itu, di situ malah justru baru ngerasain, Mas. Maksudnya ternyata koreo itu penting banget untuk stage act kan, gitu. Makanya dulu zamannya sebelum masih ngeband gitu. Dari SMP ngeband ikutan festival dan segala macamnya, aku tuh nggak pernah ada gaya, udah mantek aja di tengah gitu kayak patung gitu, jelek banget gitu. Setelah aku sadarin, ternyata pas di AVI udah diajarin koreo, diajarin tarian semua sama Mas Ari, Mas Dudi, semuanya dari yang zamannya hip hop tuh waktu itu sempat ada Kaneo juga. Terus pas aku lihat di setelah keluar dari AVI gitu ya, ngelihat kan dulu Papa rajin ngerekamin kan. Aku ngeliat reviewnya lagi. Oh iya ya, anjir keren juga ya gitu. Maksudnya kita nyanyi tuh nggak cuma tangan satu nih mati gitu, harus gerakannya kayak gimana, terus bisa lari ke sana ke sini, terus dengan arah gaya yang udah diarahin sama Mas Ari Tulang itu keren banget jadinya. Emang lebih enak dilihat orang sama daripada kita cuma diem aja kayak gitu. Sama ekspresi juga kan, harus ngeliatnya kemana. Iya benar. Itulah banyak banget lah pelajaran di AVI. Nah tapi kalau ngomongin masalah AVI dan asrama dan koreografi, kan kita pernah dapat bocoran dari Mas Ari ya. Kayak lu sempat ada konflik sama Mas Ari. Itu coba gimana? Kemarin kan waktu pas kita reuni, kalau dengerin pas Bunda Romi bilang, iya benar. Saya nggak mau cerita masalah garpu. Nah itu cuman aku. Itu saking ininya ya, saking waktu itu aku saking keselnya. Jadi ceritanya gini, awalnya itu kenapa aku waktu itu aku sempat ngelakuin satu kesalahan karena kan nggak boleh. Kita setelah konser itu kan benar-benar habis konser langsung masuk ke bis kan? Bis ya. Gitu untuk langsung pulang. Kita tidak boleh boro-boro salaman sama dada-dada aja nggak boleh. Dada-dada aja nggak boleh kan? Suruh udah straight aja langsung masuk ke itu. Nah waktu itu di satu momen kebetulan nenekku datang. Nenekku datang dari Semarang gitu jauh-jauh nonton langsung. Almarhum ibuku teriak-teriak waktu itu, ini Eyang, ada Eyang. Ya, refleks dong gue namanya ada nenek gue langsung salaman langsung itu diteriakin sama Mas Ari dari belakang, Bojes, kenceng banget di depan semua orang. Masuk deh, digituin kan udah. Akhirnya masuk. Nah di hari besoknya pas ada kelas koreo itu gue tuh nggak tahu apa-apa Mas, gue nggak akan tahu, nggak pernah tahu kalau gue akhirnya diskorsing tuh sama Mas Ari, nggak boleh ikut kelas, nggak boleh. Jadi akhirnya pas masuk kelas koreo, aku ingat banget hari ini kita semua latihan tanpa Bojes. Bojes keluar, gue belum tahu nih kesalahannya ternyata itu tuh kan kita masih kenapa ya nih orang ini kenapa ya gitu. Sedangkan materinya nih lagi susah nih, materi koreo ya kan masuk ke ruang yang istirahat itu kan yang kita biasa ruang transitnya akademinya lah untuk nunggu kelas-kelas. Aku di situ sendirian, terus cuman dibekalin dikasih diary doang, disuruh tulis sama kan emang diary itu ungkapin aja semuanya perasaan tuh ada di diary itu. Akhirnya ya udah aku ngungkapin kekesalan aku tuh dengan ya
kata-kata yang nggak seharusnya keluar sih pada waktu itu. Jadi Kata-kata yang udah- titit. iya, jadi itu hampir, untungnya aku belum pernah sampai 2 diary ya. Jadi itu hampir habis, itu cuman kata-kata, cuman tinggal berapa, paling cuman tinggal 15 lembar doang lah. Itu diary. Aku tulisin gede-gede tuh. Wah, udah pertama udah kata-kata yang nggak sepantasnya untuk aku ucapkan lah. Udah banyak deh segala macam udah. Dan terus itu sambil di ruang itu tuh ada mainan apa, dart apa segala macam, udah lempar sekenceng-kencengnya, udah ngelemparin ini sana sini, terus udah tidur, udah selesai kelas itu. Akhirnya diary itu diminta sama Bunda kan, diminta sama Bunda Romi. Yang boleh tahu kan emang cuma Bunda Romi doang, isi diary-nya anak-anak gitu. Udah akhirnya aku nggak tahu gimana tiba-tiba diary itu udah ada di tangannya Mas Ari Tulang, dan Mas Ari Tulang tahu tulisannya semuanya isinya. Oh, jadi gua ini, jadi gua ini. Oh gitu, lo ngatain di depan pintu asrama dia udah kayak gitu. Udah tangannya udah kayak gini, gua inget banget. Oh, jadi emang gue orangnya sih emang gue kayak gini, dia bilang gitu. Terus apa namanya, ya ini kan semua demi Bojes juga, demi kebaikan. Terus akhirnya dia nerangin, kan kamu udah tahu aturannya begini, nggak boleh seperti ini, kesalahan kamu di sini. Dari situ baru aku, oh iya Mas, saya minta maaf kalau itu salah. Udah, akhirnya udah. Cuman yang agak PR-nya adalah karena aku lemah di koreo pada waktu itu. Dan itu lagi dapat materinya emang lagi susah, jadi pusing banget untuk ngapalin gerakan itu. Sampai pada akhirnya aku minta tolong sama Anjar latihan itu sampai malam. Jar tadi gimana aja diajarin, formasinya gimana, gerakannya kayak gimana, ajarin. Udah Anjar doang tuh waktu itu yang nemenin, yang ngajarin gitu. Sampai aku hafal gitu. Gitu. Tapi berarti secuek-cueknya Bojes dan bandel-bandelnya Bojes, dia tetap tanggung jawab loh berarti kan? Iya. Tetap Iya, nanya, iya. tetap nanya koreonya kayak gimana gitu. Maksudnya tetap usaha gitu loh, tetap Betul. ngejar gitu kan? Karena itu on air Mas. Iya. Mau nggak mau Mas. Mau. Soalnya kalau ini Cuman lu itu sendiri- doang, nggak ada lu sendiri pilihan. yang kelihatan. Nggak ada pilihan Mas. Live ya. Ini live. Kalau mungkin masih zamannya waktu belum 12 besar, masih hip hop. Iya. Ya udahlah gitu. Aku hip hop sering banget tuh zamannya kan waktu angkatannya Mas kan nggak ada Kita hip hop langsung. segala, langsung 12 kan dari itu. Nah, aku kan bisa ada hip hop lagi Iya, tuh. prosesnya lebih panjang. Prosesnya Itu 7 agak bulan panjang. ya total ya? Iya, 7 bulan Wow. totalnya. Lebih lama. Terus waktu pas di konser itu masih banyak aku yang miss. Maksudnya secara on air tuh kelihatan gerakanku udah nggak sama kayak anak-anak. Dan aku nggak pernah dikasih koreo memang sama koreografernya pada waktu itu Mas Nio, karena Mas Nio tahu aku orangnya agak-agak susah gitu untuk itu, dan dia cukup sabar sih untuk ngajarin aku koreo. Nah, kalau yang pas udah masuk 12 besar kan kita udah mau nggak mau Mas, itu udah harus wajib gitu. Jadi kalau misalkan pun aku merasa nggak bertanggung jawab dan aku cuek aja, hancur udah konser pasti. Nggak tahu ini ngapain, gerakannya ngapain segala macam, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini kan berarti kan lo melewati perjalanan panjang lo di AFI ini ya. Sampai lo jadi top 3, bahkan lo pemenang ya saat itu. Kalau setelah perjalanan itu menurut lo AFI itu apa? Apa yang lo dapat dari sana? Bekal apa ilmu apa yang akhirnya lo dapat dari sana? Banyak sih. Ilmunya tuh lebih ke kita jadi lebih profesional. Yeah. Jadi lebih profesional. Terus profesional dalam arti di bidangnya, di bidang musik ya. Jadi kita tahu kalau tata cara untuk kita perform di on air itu seperti apa. Terus jadi nggak kaku. Dulu kan nggak pernah Mas manggung-manggung on air gitu di depan kamera, nggak pernah. Tapi semua dapat pelajaran di AFI kan. Jadinya kita ketika manggung di TV itu udah yang tidak merasakan istilahnya kaku gitu, udah tahu caranya harus gimana. Itu sih lebih banyak ke teknis, lebih ke di bidang entertainnya, terutama entertain gimana kita banyak kan semuanya didapetin di AFI kan, gitu. Jadi perubahannya sih lebih profesional aja, lebih bertanggung jawab untuk lo ngejalanin
hobi lo ini di musik. Kayak lo dibikin kayak lebih siap juga gitu ya? Lebih siap Iya. gitu, betul. Betul. Cuman kalau balik lagi ya, maksudnya memang tantangannya paling berat kan semua orang setelah kita keluar kan dari AFI. Betul. Itu udah paling gila sih, itu ujiannya di situ gitu. Nah. Kita cuman punya waktu sekian tahun doang untuk hahi seneng-seneng, dan itu benar. Yang tadinya aku nggak percaya itu, gitu. Nggak terlalu aku hiraukan, padahal udah dikasih tahu sama juri dulu, terutama sama Mbak Ii sering ngasih tahu. Terus pengajar-pengajar juga ya, real world-nya bukan sekarang, ntar lo udah selesai keluar. Bener. Karena pas waktu di karantina masih under manajemennya Indosiar itu kayak kita masih diurusin istilahnya. Yang sesungguhnya pada saat udah selesai, Bener. selamat menikmati. Selamat udah. menikmati Lo dunia. masuk dunia nyatanya Ya. akhirnya. Nah, pas masuk dunia nyata itu yang menurut kita semua mungkin ya ini kayak wow gitu ya. Apa struggle-nya seorang Bojes gitu loh maksudnya? Ya, yang kita nggak tahu nih, karena kan Iya. yang kita tahu adalah lu Ya tuh udah. ya masih wujudnya masih kayak Iya. gini gitu, Iya, Jess, kayak slow iya, kayak gitu. woles aja, Iya, apa jalan, gitu. Kita kan nggak tahu nih, gitu, nyantai. Kita nggak tahu nih, sesungguhnya. makanya kita pengen tahu nih kalau dari sudut lo tuh untuk menghadapi dunia sesungguhnya industri itu kayak apa setelah selesai? Nggak ada persiapan sama sekali, aku malah nggak ada struggle-nya, Mas. Jadi let it flow gitu aja. Itu kesalahannya. Jadi gimana sih kita di umur 19 Yes, tahun, yes. di umur segitu, terus manggung setiap hari, nggak pulang-pulang ke rumah, dapat duit yang banyak gitu. Jadi yang ya udah hahaha aja udah gitu, maksudnya nggak ada struggle-strugglenya belas sama sekali kalau menurutku ya. Aku nggak berpikir seperti misalkan kayak di angkatanku yang terus masih eksis sampai sekarang di dunia entertain kan cuma Titu doang kan gitu di angkatanku ya. Di semua Gitu. angkatan kayaknya, Jess. Dari semua Oh, angkatan. iya, kayaknya. dari semua. Dari semua angkatan. Iya sih. Nah, itu mereka tuh hebat gitu menurutku, maksudnya. Nah, yang aku bilang yang paling struggle sih ya itu Titu sih. Tika Tiwi lah. Jadi ketika dia keluar dari AFI, dia nggak cuman menikmati hasil dari konser-konser, tapi dia memikirkan strateginya juga, dia punya karya juga, tetap terus dia tahu harus ngapain gitu. Intinya tetap bermusik lah, gitu, punya karya. Nah, waktu itu aku waktu pas keluar dari AFI ya hanya menikmati proses off air selama 2 tahun. Jadi kurun waktunya tuh 2 tahun. Nah, 2 tahun tuh dari 2005 sampai di 2007 tuh benar-benar lagi top-topnya. Iya, off air terus 2007 gitu ke atas sudah mulai pelan-pelan. Tek loh. Kok jarang ya? Kok nggak ada yang nawarin Iya. lagi ya? Kok udah mulai ditawar Kok udah nih? mulai udah mulai ditawar-tawar Udah nih, mulai budget ditawar gua nih banget. gitu. Yang tadinya nggak pernah nawar kan. Tahu-tahu berangkat tiba-tiba dapat duit banyak gede Iya, iya. gitu. Terus habis itu sekarang boleh nggak segini gitu kan, jadi anjir kok makin lama makin turun. Oh ya akhirnya di 2008 itu aku mulai buat band. Di 2008 buat band, cuman kan ya balik lagi ya, waktu itu udah punya karya, cuman ya balik lagi yang sama yang di atas sih, kita udah Ya. try sih. Aku sih udah ngelakuin itu sih, maksudnya cuman telat menurutku, harusnya itu dilakuin Pas satu momentumnya. momentumnya, betul sekali gitu. Cuman kan nggak kepikiran Mas. Masih nikmatin euforianya. Iya, Masih masih seneng-senengnya, nikmatin gitu. Masih menikmati easy money. Easy Easy money banget kan Easy money, zaman easy itu. cash. Easy money. Iya, jadi ketika pas udah apa namanya selesai tuh di 2007 ke atas sudah mulai agak turun, akhirnya buat band masuk di label yang sama dengan Titu juga, di Naga Suara juga. Oke, Terus udah aku kontrak di situ sampai di 2013 baru selesai. Udah Oh, lumayan lama ya. lumayan lama. Iya, sudah berdua semua. Tapi selama band itu ini, Jess, maksudnya rutin Manggung ada. Nah, waktu pas pengalaman ngeband itu, jadi aku kan ngeband sama pecahannya T5 waktu itu ya. Ada bukan nama vokalisnya kan udah nggak ada tuh waktu itu, playernya
bikin band sama aku, Ayeri gitu, Rizal, Beben, terus drummernya ada Iweng waktu itu. Iweng tuh ininya Peter Pan pada waktu itu, teknisinya drumnya Peter Pan. Kita buat band namanya Rocky, itu menghasilkan satu album. Nah, satu album itu aku baru maksudnya ngerasain kita punya karya secara fisik itu bisa buat istilahnya peluru untuk kita main off air gitu. Jadi ada scene-nya ya, ada scene-nya nih, ya. ada surat izinnya gitu. Jadi sempat ngerasain itu, jadi tetap off air masih jalan cuman nggak sepadat yang zamannya Avi, enggak. Udah sedikit berkurang, cuman agak dapat experience barunya adalah aku bertemu dengan banyak senior lagi di perbenan gitu. Jadi openingnya waktu itu tour sama Coklat, sama Endang Sukamti, sama banyak gitu. Backbone pada waktu itu juga. Jadi sama gini Jess, kalau gue mau tanya, tadi kan lo sempet bilang lo sempet lagi nikmatin nih kesenangannya tanpa juga lo sadar lah, sebenarnya sadar lo harus menyiapkan peluru lo sendiri gitu. Ada nggak sih Jess kalau dari ranah lo tuh pas lagi lo menikmatin itu, lo kayak ngerasain ada sindrom I'm the star nih? Ada dong. Star syndrome. Sampai akhirnya pas tiba-tiba lo ngerasa kok turun nih ya, turun nggak terima nih gue nih kayak gini. Lo ada nggak kayak gitu? Kalau turun nggak terimanya sih nggak, tapi star syndrome-nya tuh ada banget, ada banget. Tahun dong ya. Seterkenal itu, tetap dia dulu maskotnya. senjatanya umum. Soalnya season dia itu kan sempat lumayan break setelah berapa tahun kan, terus ada lagi kan. Tapi aku sempat grogi loh waktu itu, kan awal-awal konser waktu itu kan senior datang tuh kan, ada Avi 1, Avi 2, Avi 3. Anjir, manggung depan senior lagi nih, males banget. Serius. Ada kita? Serius. Kalau kita senior-senior yang nggak seberapa nih. Abis hip hop kan 12 besar. Iya benar-benar. Terus kan 12. Avi 1 datang semua, Avi 2 datang, Avi 3 datang semua. Kebayang nggak? Di depan persis belakang juri lagi. Iya benar-benar. Gue masih ada rekamannya lu persis duduk di belakangnya Mbak Ii. Masih ada. Gue inget lagi kita masing-masing angkatan tuh kita bikin dress code, inget nggak lo? Angkatan kita. Iya. Betul. Army look. Iya, benar. Inget banget tuh zaman itu. Ingat tuh pas awal, aduh depan senior ini, aduh deg-degan gue. Itu aku lihat rekamannya lagi, bener. Karena aku saking nervous ya nyanyi depan kalian juga. Udah ada penonton, ada senior plus juri. Kepleset dong gua nyanyi. Jatuh. Ada kecetit, kecetit. Karena saking itu pas nyanyi sama Indri, iya serius. Itu saking grogi juga ya? Grogi lah, grogi banget. Itu kan awal-awal Mas. Betul, awal-awal banget. Grogi gue. Jadi waktu itu, nih kalau balik lagi ke star syndrome tuh Jess, lu ngerasanya gimana waktu itu yang sempat lu rasain? Telepon rumah, itu selalu berdering terus gitu, hampir 24 jam gitu, sampai jam 12 ke atas tuh masih ada yang iseng nelpon gitu. Dimulai dari awalnya dari situ, pertamanya sih masih diterimain. Oke, iya, masih diterimain. Terakhir kayak lama-lama, males banget gitu akhirnya. Nah dari hal-hal yang kayak gitu males, akhirnya aku sempat yang ada orang mau minta foto karena moodnya nggak enak. Ntar aja lah, harusnya kan bisa dilayani dengan baik ya. Nah, awalnya mulai dari situ. Awalnya mulai dari ada sosial media, Jess. Kalau ada sosial media viral lo. Lebih parah lagi, lebih parah. Direkam lu. Jess nggak mau foto. Jadi waktu itu berawal dari karena capek ngeladenin orang. Bener. Awalnya dari situ. Triggernya dari situ dulu. Capek ngeladenin segala macam, cuman aku tuh kayak yang belum siap untuk seperti itu ya. Kemana-mana kita susah banget, Mas. Mas juga pasti kan ngerasain. Betul. Apalagi Avi angkatannya Mas. Ketika keluar kan, gila itu lu udah mana perdana, paling awal. Ya udah nggak mungkin nge-hype banget kan. Jadi orang tuh langsung yang anjir Bojes sombong. Padahal mah ya karena aku capek aja. Karena capek ya. Saking manusiawi capeknya lah. gitu. Tapi orang kadang-kadang nggak ngerti. Iya. Pengennya kita public figure itu ya lu harus ramah. Iya, untuk selalu fit gitu loh. Lo nggak boleh pernah sedih. Betul. Lo nggak boleh pernah capek. Lo kayak tetap harus untuk ngeladenin mereka. Nah, sempet ngerasainnya gini juga sih. Kan manggung dari kota ke kota.
udah punya rider sendiri nih gitu. Terus tiba-tiba ada salah satu riders yang loh kok di riders gua nggak ada ya yang ini ya, gitu yang ngomel-ngomel gitu. Maksudnya kepanitianya komplain gitu. Yang harusnya kan itu nggak aku lakuin gitu. Ya itulah sedikit-sedikit agak-agak lumayan star syndrome-nya dari situ. Capek ngeladenin orang, terus abis itu dibilang sombong. Terus ketemu saudara-saudara juga pada mau ketemu segala macam, aku sering nggak bisa dibilang sombong lagi. Namanya star syndrome-nya mulai dari situ. Terus soalnya kalau saudara tricky, kalau lu ketemuin nanti pinjem duit. Itu bukan saudara doang. Yang udah nggak datang, sekalinya lagi naik. Bro, ketemu bro. Banget Gitu, lu, gitu. Jadi gini bro. kasihan. terus. Iya, jadi lebih ke arah situ sih. Terus kalau yang pertama dari capek ngeladenin orang segala macam gitu. Kedua ketika udah ngerasain anjir, enak ya emang kemana-mana gitu. Maksudnya riders terpenuhi, terus orang nyambutnya dengan baik. Terus tiba-tiba ada satu yang miss sedikit, aku langsung komplain segala macam gitu. Harusnya sih itu nggak terjadi gitu di seorang aku gitu. Cuman ya 19 ya balik lagi bukan jadiin senjata sih. Cuman di umur umur segitu semua orang juga pasti masih hanging. Ya gue bilang juga. itu usia emosional. Emosional banget gitu. Benar. Sahabat.